Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali melangsungkan acara kita yang luar biasa, ngobrol bisnis di warung Akasia Kopi, warung kopi tempat orang berbisnis. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita insya Allah nanti akan kehadiran tamu yang luar biasa, narasumber kita yaitu Bapak Budi Hasibuan. Beliau adalah owner dari gaharuplaza.com dan prestasi beliau adalah juara 1 MKM Cemkrida Award 2020. Wah ya, ini beliau yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Dipersilakan, selamat datang Pak Budi. Mari silakan. Ya. Ini nampaknya masih sibuk dengan kegiatan beliau dan alhamdulillah beliau dalam kesibukan masih menyempatkan untuk bisa bersama dengan kita sekalian. Nanti kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Pak Budi berkaitan dengan kiat-kiat bisnis di masa pandemi yang tentu dari beliau nanti kita akan banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk menggerakkan aktivitas bisnis di bidangnya masing-masing. Kami ucapkan selamat datang Pak Budi. Assalamualaikum. Sehat Pak Budi ya? Sehat terus ya. Datang langsung ditembak dan nampaknya semangat ya. Dan kemudian bersama dengan kita juga orang yang luar biasa yang selalu membersamai kita, Ustadz Zulfadli. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, agak semangat sedikit lah Ustadz. Sebab kehadiran kita ini Pak Budi ini memberikan energi pada kawan-kawan yang memang tidak mudah menghadapi pandemi ini ya, untuk menggerakkan bisnis kita. Akhirnya kita perlu semacam charging energi lah ya. Dan ngopi ini, ngobrol bisnis tiap Selasa sore ini bagi kawan-kawan penggiat bisnis di Kota Pekanbaru sudah menjadi sebuah ikon. Ini adalah charging energi untuk menggerakkan kegiatan bisnis di bidang dan tempat masing-masing. Baik, kawan-kawan sekalian, baik yang ada di warung ngopi yang ada di Akasia maupun kawan-kawan yang sedang live streaming di Facebook maupun di YouTube kita. Hari ini kita akan mencoba mengupas bagaimana strategi pengembangan bisnis ketika kita berhadapan pada masa yang sangat sulit sekali, yaitu masa pandemi. Oleh karena itu kita pengen dapat sharing-sharing lah ya kan, dari Pak Budi dulu lah barangkali kita berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kira-kira yang Pak Budi rasakan ketika dulu ada pandemi itu, bagaimana kondisi bisnisnya, kemudian bagaimana kemudian beliau bisa keluar dari zona yang menjadikan kita terpuruk itu ya, yang kemudian kita bisa bangkit di masa pandemi ini. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Budi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santoso dan Pak Jufandi juga tamu undangan, Pak Faryal juga sebagai sekretariatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini hadir di Warkop yang luar biasa, Warkop Asia ini, dalam berbagi sharing informasi dalam dunia bisnis.
Alhamdulillah memang kita tepatnya hari Rabu kemarin terpilih sebagai UMKM juara 1 se-Indonesia oleh Jamkrindo. Iya. Namun sebenarnya Pak Farial juga sudah tahu bahwa kita tahun 2019 kemarin kita yang terbaik se Asia Pasifik juga sudah dicerahkan di Qatar sana atau di apa sana ya, di Pakistan ya, di Pakistan. Jadi hal-hal yang mendorong kita pada saat pandemi ini bahwa kita harus lebih cerdas. Di sini juga kita tahu hukum bisnis ya. Hukum bisnis itu di mana kita memberikan solusi apa yang dibutuhkan oleh orang yang banyak gitu. Jadi selalu kita berbuat bisnis itu tidak bisa monoton. Ketika online itu marak, bisnis online marak, maka hadir pula namanya Gojek oleh Nadiem Makarim. Jadi Gojek ini adalah suatu hal yang memang betul dibutuhkan sehingga itulah yang ditangkap. Dan juga kita ingat juga air aqua. Kenapa air aqua? Dulu kita bilang air aqua itu masak, wah enak, dimasak lebih enak daripada aqua air mentah. Ternyata setelah kita teknologi sudah berkembang bahwa itu memang dibutuhkan. Kita tidak bisa menyiapkan air sewaktu-waktu ketika suasana seperti ini ya. Wah, masak air dulu, ya, caranya nggak jadi siap kan? Jadi ada tukang masak air segala macam. Ternyata aqua sangat praktis. Itulah yang kita ambil. Bahwa kita lupa bahwa segala sesuatu bisnis itu harus mengikuti arus air. Air mengalir itu kemana arahnya kita ikuti, jangan kita lawan. Ketika saat pandemi kami membaca, ketika itu kami bergerak dalam bidang minuman herbal, tetapi yang tidak kena sasaran ketika pandemi itu tidak diminati lagi. Orang-orang berpikiran bagaimana dia meningkatkan daya imun tubuh, bagaimana dia ingin menyelamatkan diri dari COVID-19 ini, dan bagaimana keluarganya sehat. Di samping itu juga dia bagaimana mendapatkan penghasilan di dalam konsumsi produk ini. Maka kita mengambil alih suatu strategi bahwa ini jahe merah sudah dikumandangkan bahwa itu bisa dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan juga bisa mengantisipasi terkenanya COVID-19, sehingga kita buatlah Bandrek Raja Kuat. Dengan Bandrek Raja Kuat itu ternyata antusias masyarakat itu cukup besar, sehingga kita ada 8 outlet yang sudah kita bangun dalam waktu singkat, tidak sampai 2 bulan itu sudah 8 outlet yang tersebar dan omsetnya luar biasa ya. Dan juga kita sudah ada juga kita buat ketika itu launching dia sebelumnya. Kalau itu kan dalam kalangan katakanlah orang kongko-kongko ngumpul-ngumpul kalangan menengah ke bawah ataupun orang yang ingin menikmati suatu minuman yang enak. Tetapi kita ada juga mengeluarkan namanya Holisti. Holisti ini adalah antivirus, anti corona, anti bakteri, anti inflamasi, anti kanker, anti tumor yang kita buat. Jadi boleh. Jadi itulah strategi kita di Holisti itu. Kemarin baru kita launching sudah ratusan juta omsetnya. Terima kasih. Ya, ini luar biasa ya. Intinya adalah ternyata keadaan itu jangan dilawan. Keadaan itu harus dikreativitasi. Keadaan itu harus disikapi gitu ya. Tidak dilawan apalagi ditinggalkan. Nah, ini pesan yang luar biasa Ustaz, karena banyak yang bisnisnya hancur gara-gara alasannya corona. Nah, harusnya bisnisnya bangkit gara-gara corona gitu kan. Jadi corona ini mungkin ya pada momentum awal barangkali memang menjadikan kita jatuh ya. Tapi kemudian setelah itu harus bangkit karena kita bisa mensikapi. Ini nilai-nilai apa yang kira-kira bisa diperkuat dengan agama kita Ustaz? Di mana Islam pasti juga mengajarkan bahwa setiap keadaan itu pasti dibaliknya ada hikmah. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Budi, memang kreatif kan. Memang antara pandemi dengan rezeki itu tak ada hubungan. Bikat di rezeki wa ajali wa amali sakin al-sahidu.
120 hari kita dalam kandungan, ditiupkan roh, sudah ada ketetapan. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta buruk baiknya. Jadi bagaimanapun kondisi, ternyata rezeki, pekerjaan dan buruk baik kita itu sudah ada ketetapan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidak satu pun yang melata di atas bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Pandemi tidak pandemi, rezeki pasti ada. Nah, sekarang kalau kita memang rezeki itu ingin bertahan dan lebih, walaysa lil insani illa ma sa'a. Ternyata kreativitas kita, ternyata keahlian kita yang menyuruh kita seperti itu. Nah, kalau kita belajar kepada kondisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi sulit menjadikan seseorang itu hebat. Beliau lahir sebagai yatim, lalu tak lama menjadi yatim piatu, lalu berpindah asuhan dari sana dan sini, sehingga terlatih sebagai pengembala. 12 tahun magang bisnis dengan paman beliau, sehingga 17 tahun sudah punya usaha sendiri. 25 tahun beliau sudah sangat kaya, 3-37 tahun beliau menjadi owner pemberi modal. Itu disebabkan karena tantangan dan rintangan yang dihadapi itu harus memang diatasi, harus dicari solusi. Jadi sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Pak Budi luar biasa sekali ini. Pandemi justru mendatangkan rezeki lebih. Kenapa? Menyuruh kita lebih yakin, menyuruh kita lebih kreatif berpikir, menyuruh kita memang lebih aktif dalam bergerak. Wa qul ya'malu fasayarallahu malakum wa rasul mu'minun. Betul, luar biasa sekali. Jadi jangan dikambing putihkanlah pandemi ini. Iya, pandemi ini memang menyuruh. Banyak di antara kawan-kawan kita memang justru dia mendapatkan hasil di pandemi. Iya. Oke, baik, ini luar biasa. Ternyata memang kalau kita kembali kepada ajaran agama kita, setiap keadaan itu dibaliknya ada hikmah. Ada persoalan supaya kita ternyata harus lebih keras lagi untuk berusaha, harus lebih kreatif lagi, harus pandai lagi dalam berpikir. Dan ternyata Pak Budi justru dengan adanya pandemi kemudian muncul produk ini, Pak Budi ya. Ini kalau tidak ada pandemi mungkin tidak ada muncul produk seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin bisa diperkenalkan Pak Budi. Ini mumpung kita memang di tempat ini tidak banyak yang hadir, tapi kita live streaming ada lebih dari 300 atau 400 viewer kita. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke konsumen juga nanti ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Sangat ditunggu. Silakan Pak Budi, mungkin bisa dikenalkan produk-produk kita. Iya, jadi kita kembali lagi pada bandrek Raja Kuat itu, yang ada sih ya. Di depan ya. Oke. Iya. Ini namanya bandrek Raja Kuat. Iya, bandrek Raja Kuat ya. Ini lagi. Ya. Jadi kemasan barunya sebenarnya sudah ada, cuman nggak ke bawah mungkin. Ini kan betul produk ini keluar ketika pandemi lah ya. Keluar ketika pandemi. Alhamdulillahnya kita keluar ketika pandemi, karena ketika sebelum pandemi ini kita mungkin karena banyak solusi produk lain seperti yang pernah booming Arabic ini. Arabic ini itu sudah dipakai oleh di Qatar, Palestina, Australia. Iya, udah nyoba Pak Ustaz ya, bagus. Kalau dispesifikkan bandrek ini khasiatnya apa? Jadi khasiatnya bersama dengan Arabic, cuman Arabic ini kita khususkan kepada kalangan menengah ke atas mungkin. Iya, karena harganya cukup fantastis, karena dia tidak pakai kimia, dia organik murni ya. Jadi organik murni Arabic ini, sehingga Arabic ini memang betul-betul salah satu solusi bagi kita pria di atas 40 tahun itu yang biasanya editansil ejakulasi dini tanpa hasil ataupun berbagai permasalahan dalam berhubungan suami istri ya. Jadi dengan adanya stamina kita tinggi kuat, maka kita mudah-mudahan terhindarlah dari berbagai macam penyakit, terutama virus. Ya Arabic ini. Kelebihannya ini Arabic ini dari Sanrigo itu ada hikayatnya di Bone sana, tempatnya kelahiran Pak Yusuf Kala. Itu di orang Amerika berbondong-bondong ngambil Sanrigo
Rego di sana. Ternyata kita nggak tahu, kita yang tahunya obat kuat ini dari Malaysia, dari luar negeri. Ternyata orang itu mengkombinasikan, termasuk obat-obat kuat yang lain itu dipakailah Sunrego di Amerika sana. Jadi kalau kita buka internet, Sunrego itu sangat banyak. Jadi dengan adanya itu makanya memberikan solusi pada lelaki ya, bisa kata orang main bola sampai 3-0 katanya. Jadi kita duplikasikan kepada Bandrek ini. Kenapa kita duplikasikan Bandrek ini? Karena ada statement bahwa jahe merah juga bisa mengantisipasi serangan corona. Maka kita buatlah Bandrek Raja Kuat ini. Raja Kuat ini adalah perpaduan daripada pasak bumi, akar tunjuk langit, terus rempah-rempah alami, pokoknya rempah-rempah 17 rempah-rempah alami, tambah jahe dan jahe merah, gula aren. Jadi dengan rempah-rempah inilah membuat sistem imun tubuh seorang yang meminum itu meningkat. Juga efeknya pada seorang laki-laki ataupun ibu-ibu juga dia bisa meningkatkan hormon testosteronnya kalau bagi laki-laki. Gairah seksnya bisa laki-laki bisa perempuan. Gairah seksnya lebih bagus ya. Jadi gairah apanya tuh lebih, pokoknya dia excitednya tuh semangatnya lebih tinggi. Dengan banyak ini fungsinya hampir sama ya. Fungsinya hampir sama, cuma ekonomisnya ya. Berikutnya yang ini berarti ya. Nah, ini adalah solusi kopi aren original. Jadi kopi aren ini yang biasa orang bikin kopi aren kan repot atau nira. Sebenarnya yang penting kan kalau kita hidup ini kan yang penting kan nutrisinya. Banyak orang yang mengatakan bahwa makan nasi 3 piring itulah solusi untuk hidup. Bukan. Astronot makan 1 tablet itu bisa tahan berbulan-bulan di bulan kan. Jadi itulah kenapa kita selalu berpikir bahwa kita selalu ketinggalan nantinya. Kita harus cari lagi nira, kadang-kadang basi, kadang-kadang apa. Jadi kalau gula aren ini sudah kita formulasikan, selain dari kopi nyaman pakai Arabica, Gayo Aceh, juga gulanya itu sudah gula semut. Jadi sudah aman, tidak ada ampas. Bahkan aman untuk penyakit lambung. Bahkan dia bisa meningkatkan nutrisi, memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, aman. Diabetes juga banyak yang sudah sembuh diabetes itu. Jadi itulah yang kita formulasikan. Sedangkan Polisti ini memang kita salah satu juga produk yang kita keluarkan ketika kita menghadapi pandemi. Ini lebih dulu ini daripada Bandrek. Cuman yang ngetopnya Bandrek. Kalau ini kan ngetopnya di kalangan orang sakit. Orang sakit malas cerita Pak. Yang kita obatin kemarin itu yang stroke Pak ya. Itu 90% itu setiap minum nih 1 jam orang stroke itu langsung bisa jalan Pak. Karena ini antioksidan paling tinggi, 88% antioksidannya tertinggi di dunia. Jadi kita formulasikan dari saffron juga ada ini saffron, daun garu, daun kelor dan berbagai ginseng juga termasuk itu melancarkan darah. Jadi ini satu jam tiap minum itu orang penyakit kronis itu bisa ada reaksinya. Termasuk orang yang tidak bisa jalan, bersaraf pijat, ada 6 komposisi yang diperbaiki. Kita tidak bicara apa obatnya, karena yang 6 inilah kunci daripada kehidupan. Seperti sabda Rasulullah juga bahwa 7 minda, kalau ini 6 yang akan diperbaiki. Dari gaharu 7 minda katanya, itu jantung, hati, paru-paru, limpa, ginjal dan yang lain-lain, kan urat besar juga. Jadi ini ada 6. Yang pertama itu dia memberikan nutrisi terlengkap dan seimbang. Jadi itu nutrisi yang paling tinggi ya. Yang kedua itu melancarkan darah. Jadi membongkar arteri-arteri darah itu dilancarkan melalui lemak-lemak jenuh semuanya dibersihkan, lemak asam urat, kolesterol. Yang ketiga dia untuk urat dan saraf. Saraf ini ialah yang penting. Obat saraf itu susah dicari. Baik dia saraf otak, saraf kejepit, kurang pendengaran, bahkan berbagai macam saraf yang stroke juga, yang linglung juga macam-macam ya. Yang keempat itu adalah untuk dia memberikan oksigen di dalam darah. Dari dalam darah itu memberikan oksigen sehingga lancar. Yang kelima itu dia antibakteri tadi, antioksidan yang tinggi. Jadi antioksidan yang tinggi dan antibakteri itu yang memberikan bahwa kelebihan daripada
Olisti ini. Jadi kalau sudah itu 6 komponen yang sudah lengkap, anti inflamasi, anti bakteri, anti itu virus semuanya, ya otomatis sehat. Yang pertama dikerjakannya ini adalah membersihkan tubuh kita dulu, baru semua pemataran seperti ini juga bisa masuk. Kalau tubuh kita sudah bersih dari racun-racun, begitu konsepnya. Kalau yang krim ajaib ini awet muda 20 menit langsung awet muda, baik mukanya betul. Itu wajah. Tapi itu berbagai macam khasiat juga, karena bisa untuk asam urat, untuk penyakit jantung yang mau pasang ring biasa pakai di sini, untuk migrain, untuk jantung. Juga yang kalau direkomendasikan untuk Ustaz Zulfatri. Iya, tapi itu kan kelebihannya maka disebut krim ajaib, pemakaiannya di leher, hasilnya di muka gitu. Nah itu ya. Nah ini kita pasti yakin saja, ternyata ini yang menarik begini. Kenapa ada ayat yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Ternyata untuk mengungkap kekayaan alam kita di Indonesia ini dengan ilmu ternyata kan. Nah, tadi disampaikan di Kalimantan ternyata ada Sandrego ya kan, yang karena kita tidak punya ilmunya, seakan-akan kita tidak bisa memanfaatkan itu. Tapi orang luar karena punya ilmunya bisa, mereka berarti lebih Qurani daripada kita, ya kan? Nah, kemudian ketika kita punya ilmu, ternyata ini luar biasa. Ini produk-produk yang saya pikir ini ada latar belakang keilmuannya juga, ya kan? Pasti ada risetnya, pasti ada ya semacam laboratoriumnya dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ini Ustaz bisa dijelaskan kira-kira antara ilmu dengan keberhasilan di dalam bisnis gitu kan? Itu seperti apa kira-kira Ustaz? Berkaitan dengan kreativitas juga ya? Ya sebenarnya memang kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh, orang-orang yang rajin, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bertukus lumus jalan kami, akan kami bukakan subul, banyak peluang, banyak jalan. Menjada wajab siapa sungguh. Nah, ada beberapa kesungguhan. Yang pertama Iqra. Iqra itu kan fil amar, baca. Jadi memang kata kuncinya ada belajar. Jadi Pak Budi ini potensi baik apakah yang tertulis ataupun yang tersebar yang ada di alam dikaji oleh beliau, sehingga makanya Allah memuliakan yarfa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kemuliaan seseorang karena menjadi ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulil albab ini kan orang yang berpikir secara menginti. Nah, orang yang berpikir secara menginti ujung-ujungnya kan tunduk kepada Allah. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tunduk dia. Lalu yang kedua, rajin dengan kreativitas. Huwa ansya'akum minal ardh wastamarakum fiha. Allah telah jadikan kamu muda di bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi. Istamartu berkarya secara islami. Ini sudah ada di alam. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia ada di alam ini. Nah, ini dia menjadi tenaga ahli. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Nah, memang kita harus menjadi tenaga yang ahli. Beliau ahli rempah-rempah dari tumbuh-tumbuhan, karena saya sudah lama juga kenal dengan beliau ini, ya kan, luar biasa sekali. Memang upaya beliau itu kan Allah berjanji akan memberikan kelebihan kepada orang yang memang bertukus lumus mencari sesuatu. Jadi makanya hidup ini tantangan dan rintangan yang harus dilewati. Memang hidup ini adalah solusi. Nah, setelah dia berpikir cerdas, setelah dia memang menjadi tenaga yang ahli, gerakan.
lincah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu minhu. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Artinya apa? Kemuliaan orang berkarya ini. Makanya dalam dua hadis yang pertama, andaikan seseorang itu punya dosa besar, tidak bisa ditutupi dengan sholat, puasa dan haji, ternyata pahala berkarya dan bekerja itu kan ini bisa menghapuskan dosanya. Bahkan dalam hadis yang kedua itu, dia bekerja di waktu pagi lalu berangkat lelah di sore hari, kelelahan tadi itu menghapuskan dosa-dosa dia satu hari itu. Memang luar biasa sekali. Memang inilah yang kadang-kadang orang berpikir ilmu bacaan ayat, ilmu bacaan hadis. Nah, sebenarnya pendalamannya di sini. Karya inilah pendalamannya. Yang ulul albab ini dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar study tapi learn, belajar mendalam. Nah, inilah yang dilakukan. Makanya Allah muliakan orang-orang yang berilmu. Ya. Oke, luar biasa hikmahnya. Jadi ternyata diam-diam kita sudah mengamalkan perintah Allah secara lebih nyata, ya kan? Tidak. Agama itu bukan hanya Itu dia. Itu memang penemuan ilmu. Iya. Dan kalau kita baca sejarah, ternyata Pak Budi, para ulama-ulama kita itu pasti dia profesional dalam bidang tertentu. Nabi juga profesional dalam bidang tertentu. Nabi Isa profesional dalam kedokteran, Nabi Daud profesional dalam pertambangan, ya kan? Nabi Sulaiman profesional dalam komunikasi, ya, sampai angin aja bisa diajak komunikasi. Nabi Nuh dia profesional dalam perkapalan dan sebagainya, luar biasa. Ulama terdahulu. Ya, termasuk ulama-ulama terdahulu, ya. Jadi ini luar biasa saya pikir. Ini adalah hikmah yang luar biasa. Nah, Pak Budi, memang acara ngopi ini tidak sekedar share produk, tapi juga share motivasi, share hikmah, ya kan? Share pengetahuan agama. Ditanya oleh Pak Budi. Jadi kawan-kawan kita di sini atau yang mendengar di luar, kalau ingin. Itu dia. Oke. Nah, dengan Pak Budi gimana ya? Jadi selanjutnya Pak Budi, ini Saya kan punya toko. ya. Produk-produk. Iya. Oke. Dan mungkin Pak Budi bisa menjelaskan, ini kan peluang-peluang yang akan dibuka kepada kawan-kawan sekalian untuk bisa memulai bisnis atau mengembangkan bisnis. Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Kebetulan kita kolaborasi dengan Daipreneur Riau. Produknya masing-masing bermacam-macam ini, Pak. Ya, beliau frozen, ada Pak Muflis ini retail, ya. Kemudian ada Bapak satu ini juga jahe, ya, minuman juga. Nanti kita akan perkenalkan juga. Toko retail juga. Ini toko retail Pak Fahrial. Toko kue. Toko kue. Oke, nah ini bagaimana kita bisa membangun jaringan kalau kawan-kawan mungkin akan bekerja sama. Kira-kira bagaimana, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Menyinggung tadi Pak Ustadz tadi kan, Pak Ustadz Jul kan. Ya, kita udah lama juga kenalnya. Jadi gini, kalau nggak salah ada satu hayat itu majadah Laikul Tibyana Laikul Kitabatib Yana Likuli. Ya, betul Ustaz, ya. Yang artinya di balik ilmu itu ada sebenarnya arti yang sebenarnya di balik arti yang sebenarnya. Itulah yang kita gali sebenarnya. Jadi sebenarnya Kemahrifah Lo Cinawi, saya terpanggil dengan usaha ini karena ini gaharu, basically-nya gaharu. Jadi di mana kita itu selama ini dihina oleh orang luar negeri bahwa ada statement kata-kata yang sangat menyakitkan, terutama kita orang Muslim, ya. Saya merasa itu bahwa mungkin saya beramalnya dari sini, betul kata Ustaz tadi, ya, bahwa di mana kekayaan alam yang besar, kata orang putih, kulit putih, di sanalah masyarakatnya miskin. Itu saya tidak terima. Dia bilang di mana sumber daya manusia yang besar, di sanalah mereka yang kaya, gitu. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Kenapa? Kita bodoh. Kemarin ada akar tunjuk langit itu dikirim ke Korea, di Korea diimpor ke sini, malah harganya mahal. Padahal itu karena kita nggak tahu fungsinya, maka kita manfaatkan pada bandrek ini juga, gitu. Dalam hal ini kita dalam mengantisipasi, saya sudah berbagai macam prestasi saya raih, berbagai macam bahkan predikat penghargaan presiden juga, penghargaan menteri, gubernur, bahkan semuanya sudah kita raih Asia Pasifik. Cuman saya
belum mencapai titik puncak yang saya inginkan, bahwa saya titik puncak itu bahwa keuangan itu, ekonomi itu membaik sehingga saya bisa membantu para kawan-kawan atau saudara-saudara muslim. Sekarang ini kan masih terbatas, ya kan. Jadi dengan hal itulah kita tanyai beberapa ustadz, ada 3 ustadz lebih, kita tanya, kamu usaha jangan sendiri, katanya. Ini maknanya apa, Ustadz? Pokoknya begitu. Dan saya pelajari konsep entrepreneur, bahwa di sana kamu jangan sendiri, katanya. Tetap juga jangan bersendiri, tetap harus berkelompok, harus bersama-sama. Jadi saya maknai bahwa saya selama ini mungkin membuat suatu usaha namanya Garup Plaza Indonesia, itu adalah suatu usaha yang karena ini menyangkut keilmuan dan bahan baku yang cukup sulit, dan memang gaharu ini memang nilainya tinggi, maka harganya memang tinggi, dan kita mempunyai keuntungan yang lumayan bagus, ya, di antara 30-40%. Sebenarnya wajar, tetapi karena kita sudah tanam sendiri, jadi sementara kita pemasaran itu tidak begitu fantastis, tapi tidak kenapa orang lain bisa semeriah itu dia pemasaran. Setelah saran Ustadz itu saya pelajari, maka kita beralih ke syariah. Jadi konsep kita real no riba, go hijrah, jadi syariah murni. Jadi gini, ketika kita menjalankan usaha ini, dulu ini holistik kita jual 500.000. Setelah kita syariahkan, ini kita kurangi keuntungan kita jadi 375.000, dengan syaratnya mereka masuk di jaringan syariah kita. Dengan ini, dengan harga 375.000 ini, itu kita mengeluarkan keuntungan pada, itu namanya kita katakan SNI Syariah. Kita dirikan nama satu usaha lagi, namanya SNI Syariah. Jadi kami hanya memikirkan pabrik pengolahan dengan Pak Dem, dibantu Pak Sapri yang bagian pabrik. Jadi SNI Syariah Garup Plaza ini menjual produknya ke SNI Syariah. SNI Syariah itu adalah perusahaan kita juga dengan teman-teman yang kita ada sekitar 8 orang yang membentuk SNI Syariah ini, ya, dengan sistem syariah lah, dengan ikhlas menjalankan. Ini Pak Budi, ada divisi produk. Ya. Dan divisi produknya ada kemudian divisi untuk marketingnya. Ya. Iya. Karena ini kan masih satu manajemen, ya. Satu grup. Ya, kalau manajemen terpisah ya. Untuk menggerakkan kawan-kawan yang barangkali pengen mencoba untuk bisnis, masuk dalam jaringan ini, kira-kira bagaimana? Ya, itu kan Pak Faryal sendiri sudah ikut di dalam jaringan syariah kita. Sarannya itu cuma membeli produk seharga 375 itu tadi. Jadi kita sudah ada nanti masuk di sistem jaringan itu. Jadi kita selama ini dulu memang pernah kita jalan syariah ini kacau balau maksudnya. Kenapa? Karena waktu kita jalankan itu kita secara manual, terjadi tumpang tindih. Ini waktu itu Hotel Akasiani juga sudah konsumen kita dah lama, tapi selalu Pak Yan ini yang punya Hotel Akasiani juga menanyakan gimana apanya sistemnya, kan. Jadi setelah kita punya sistem sendiri, aplikasi sendiri, itu nggak pernah kita mikirin. Pokoknya gitu dia belanja, nanti perbelanjaannya dihargai profitnya secara otomatis komputer, dan secara otomatis komputer akan mentransfer fee daripada penjualannya. Jadi tidak perlu kita langsung. Jadi sekarang sudah komputerisasi semua. Jadi boleh bergabung di sini saat ini juga hanya cukup membeli 2 kotak Arabik atau misalnya 1 holisti atau 1 buah krim, itu sudah menjadi masuk di jaringan syariah. Sudah bisa kita berdagang di sana. Bahkan Pak Zul kalau mau buka stokis ya bisa, ya. Jadi bisa buka stokis, potensi besar. Jadi ada peluang untuk stokis ya. Stokis barangkali penyedia ya. Ya produk ya. Kemudian ada juga yang konsumen gitu ya. Konsumen Pasti di sana juga ada apa namanya sharingnya juga ya. Sharingnya. Jadi ada konsumen sudah tetap, ada konsumen luar, artinya. Ini kan punya anggota lebih 150. Wah, luar biasa ya. Makanya saya memberdayakan koordinasi sekarang sampai 35 tahun sebulan itu
sebutkan aja dengan rekan-rekan. Ya, tidak, alhamdulillah. Nah, ya. Boleh itu Pak Ustadz ya. Nanti kita sharingkan ya Pak Faryal ya. Jadi memang betul kita bisa. Jadi kalau dia stokis itu atau stokis yang itu kita keluarkan dari keuntungan itu sudah wajib dia dapat 10% untuk stokisnya. Dan dia di dalam pengembangan itu juga dia mendapat fee juga di dalam setiap penjualan. Jadi stokis ini yang belanja itu bukan orang yang mesti dicarinya, tetapi member jaringan syariah kita ini yang sudah ada lebih kurang 500 orang ya, 500 orang. Ini memang betul satu peluang Pak Ustadz, karena belum ada di Pekanbaru, belum ada. Kita sebenarnya ada DC Distribution Center itu adalah merupakan perpanjang tangan perusahaan. Cuman perusahaan kan malu buka DC terus karena mestinya harus memberdayakan. Nanti katanya syariah tapi kok perusahaan semua katanya. Itu lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini membuka peluang juga untuk kawan-kawan. Tentu nanti secara detailnya barangkali bisa komunikasi lebih intensif lagi Pak Budi ya. Nah, saya pikir pertemuan kita hari ini luar biasa karena kita terbuka banyak wacana, banyak wawasan juga, dan terbuka banyak jaringan. Ini memungkinkan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari jaringan kita berikutnya yang akan bisa menguatkan kegiatan ekonomi kaum muslimin, terutama yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, kita akan sapa kawan-kawan yang hadir pada hari ini, yang kemudian barangkali bisa memperkenalkan produk-produknya yang ya nanti bisa saling menguatkan ya. Pertama kita sapa tamu kita yang pertama kali datang Ustaz ya kan. Silakan diperkenalkan Ustaz. Ya. Namanya, alamatnya, produknya apa gitu ya. Biar Saya beli dulu. boleh silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini kedatangan saya yang kedua di acara ngopi. Oh ya. Di Miso ya yang kedua. Pengen sih setiap minggu datang gitu ya untuk nambah ilmu kan. Cuman kemarin kan terkendala kopi segala macam kan. Ini juga. Dan hari ini karena mendadak juga, aturnya nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah Tuhan izinkan datang kan. Dan saya nggak siap bawa produknya. Tapi ya saya juga baru berbisnis sebenarnya, dan produk saya itu adalah minuman sari pala. Ya, bahan bakunya adalah buah pala. Buah pala itu yang saya buat versi sirup dan versi jusnya. Ya, itu baru jalan sekitar 6 bulanan. Alhamdulillah sudah ada misalnya konsumen loyal sih sudah ada ya. Cuman penjualan saya ya masih sangat di bawah harapan gitu ya. Karena satu tantangan yang berat juga, produk baru dengan brand baru, apalagi buah pala, sesuatu yang orang belum kenal ya. Kadang-kadang orang dengar pala aja udah ngeri gitu kan. Wah, ini pedas gitu kan. Padahal enak sekali diminum. Nah, itu. Jadi itu perlu edukasi sih sebenarnya. Dan sekarang saya memasarkan itu, saya taruh dengan sistem konsinyasi di beberapa outlet. Itu. Termasuk di baksonya Pak Imam saya taruh juga. Alhamdulillah seminggu bisa habis 10, kemarin saya taruh 20 gitu. Gitu ya. Pelan-pelan saya orang bisa kenal. Oh iya, Bu Ustadz. Oke, nanti saya bisa taruh di mana-mana. Dan di samping itu sebenarnya saya kan dulu di Rote. Alhamdulillah saya tanggal 1 November kemarin desain di Rote karena saya sama istri itu sepakat pengen mengembangkan bisnis sendiri. Ya, nah istri itu punya basic di manajemen. Saya juga ada sedikit gitu ya. Jadi kami berdua sekarang ini lagi juga fokus mengembangkan konsultan manajemen. Ya, tapi tentunya untuk UMKM gitu kan. Belum berani yang besar kan, belum nyampe ilmunya. Nah, itu. Dan sekarang saya lagi megang itu ayam geprek kumlot. Itu yang lagi kita perbaiki manajemennya. Nah, itu. Jadi ini sudah mulai mengembangkan bidang baru ya kan? Iya. Selain konsultan manajemen juga minuman ya. Nah, iya. Itu sih. Artinya kalau kawan-kawan nanti butuh sharing tentang manajemen usaha, barangkali Insya Allah boleh. kita jadwalkan aja bintang tamu besok. belum siap. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin supaya lebih lengkap lagi, walaupun orang lama ya kan. Siapa lagi? Al-Korni atau Pak Mukhlis? Pak Desa. Oh, Pak Arya. Ya, Pak Arya. Iya, biar nampak ini. Ya, oke, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sadala ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas undangan. Mungkin juga dalam kegiatan ngobrol bisnis ini, ya mungkin dengan jaringan saudagar, kemudian majelis ekonomi kewirausahaan Muhammadiyah, dan sekaligus saya juga sebagai Ketua Apindo Kota Pekanbaru. Dan kegiatan ini sudah saya sharekan juga ke kawan-kawan di Apindo, baik di kota maupun di provinsi. Kemudian di kalangan, kebetulan saya juga dosen Pak, di kalangan di kampus, baik di UIN maupun di UIR. Mudah-mudahan ini menjadi event yang sangat baik dan juga bisa dikenal banyak oleh semua masyarakat. Jadi pertama saya lihat ini sangat baik sekali dalam pengembangan usaha ya. Pertama pelaku usaha, apalagi pembicaranya narasumber juga orang-orang hebat, ya orang-orang yang sudah punya prestasi dan juga bisa menjadi contoh ya bagi orang-orang lain dalam pengembangan usaha. Yang kedua, saya juga selain dalam kaitan mungkin kegiatan bukan bisnis langsung, saya juga membina atau menjadi konsultan. Ya, kebetulan kami punya usaha ya dalam pengembangan pupuk organik. Kebetulan saya pertanian, ya saya sekarang lagi usaha namanya pupuk organik ATS unggul andalan. Nah ini telah dicoba oleh masyarakat yang ada di Rohil untuk tanaman padi, ya juga ada cabai, juga ada berbagai jagung dan sawit, juga di Bangkinang. Juga kita kembangkan Pak. Nanti bisa kita coba nanti kalau memang ada waktu kita sharing sini. Saya bawa ownernya ya dalam hal ini. Nah kemudian selain itu yang jadi apa kita di Riau ini Pak, kita benar punya potensi seperti Pak Budi tadi. Cuma sayangnya yang manfaatkan bukan orang Riau gitu. Ya, orang dari luar Riau. Seperti contohnya pupuk organik ATS andalan. Kita sudah coba untuk promosikan di Riau, pertama dengan dinas pertanian, kemudian juga dengan kampus ya, tapi belum cepat tangkap. Nah, sementara kita bawa ke Lampung, malah Lampung ngambil langsung, Pak. Buat kontrak langsung, kemudian kirim lagi. Nah, ini yang apanya kita dirikan kemana supaya nama usaha yang ada di UMKM maupun yang usaha menengah itu perlu ada support juga ya dari kalangan pengusaha kita yang ada di tingkat Riau, kota ataupun pemerintah. Ya, nah, karena sayang Pak, apalagi ini pupuk yang juga andalan untuk kesehatan kita ya. Mungkin Pak Budi juga itu yang organik nih. Ini juga udah ada permintaan luar negeri Pak. Ya, cuma kita lagi kembangkan dulu kekuatan kita di Riau ini dengan jaringan Pak Budi tadi. Mungkin kawan-kawannya yang lain juga ada yang dari pala, yang dari bawang hitam namanya. Jadi saya juga akan coba kawan-kawan di UMKM yang tingkat binaan Apindo maupun yang tingkat yang jaringan kita yang di Muhammadiyah ini supaya bisa lebih dikembangkan lah. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini luar biasa juga. Kita juga sudah mulai terbuka dengan adanya pupuk organik Pak ya, pupuk organik. Dan kemarin saya dari Aceh juga dapat produk baru Pak, pupuk organik yang reaksinya cepat sekali, dalam waktu kurang lebih 5 menit. Pupuk yang masih baru kotoran hewan itu dalam waktu 5 menit dia sudah menjadi pupuk yang siap pakai. Ya, ada biangnya, ada biang. Nah, jadi nanti bisa dikembangkan lebih lanjut saja. Saya pikir kalau besok bisa didatangkan itu menarik juga ya kan, karena tentu bisnis kita banyak yang ada kaitannya nanti dengan pertanian dan perbukuan dan sebagainya. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian,
kita sudah sampai di penghujung acara, dan sebelum sampai di penghujung acara ada satu lagi yang ingin menyampaikan dan memperkenalkan diri. Ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, silakan dari Pak Mukhlis mungkin ada. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya ke Pak Budi. Sebenarnya juga sering juga ketemu beliau, apalagi waktu Gaharu. Pernah presentasi juga lahan Gaharu untuk di rumahnya Heri Darul waktu itu, kalau tidak salah, Pak Budi ya. Ya. Nah ini Pak Budi, kan ini produk baru ya. Sebelumnya juga waktu ketemu Pak Budi juga belum pernah ketemu saya produk ini. Nah saya ingin tanyakan, dari sekian produk baru ini, yang paling cepat diterima oleh pasar sekarang itu produk yang mana? Itu satu. Yang kedua, yang dengan kecepatan penerimaan pasar itu pola pemasarannya seperti apa gitu? Apakah produk yang cepat dipasarkan ini juga menggunakan tadi sistem yang Pak Budi bilang untuk itu belanja sekian ratus ribu dulu gitu? Nah, mungkin dua itu pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebenarnya produk ini produk lama, wajah baru gitu. Jadi awal mulanya kita ini memang suatu ilham juga bagi kita, karunia Allah SWT, bahwa Gaharu ini memang berbagai macam cara dan rintangan itu banyak kami hadapi, dan alhamdulillah solusinya tetap dikasih Allah SWT. Alhamdulillah. Bahwa dulu kita mulai usaha Gaharu ini 2014 itu semua menentang, bahkan saya didatangi oleh pihak kehutanan dan segala macam sampai ancam mengancam. Alhamdulillah karena kita banyak relasi juga di pusat, kita telepon langsung dirjennya segala macam, itu tidak ada undang-undang yang melarang kita membuat produk Gaharu. Namun kakak kita namanya seorang muslim yang tidak mau bentrok gitu, maka kita hijrah ke Malaysia, disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, maka kita buka toko di Malaysia di tahun 2015. Maka produk ini semuanya populernya di Malaysia dan di Asia, bahkan perizinan kita lengkap di Malaysia daripada di sini gitu. Jadi setelah itu tahun 2000 belakangan ini, tahun 2017 barulah pemerintah sini open minded sama kita. Meskipun tarik ulur, tapi mereka tidak bisa menerima bahwa kita topnya di luar negeri. Jadi makanya kita eksis di Riau ini sekitar tahun 2017 ke atas ya pandemia. Jadi itu pun belum. Tahun 2017 lah saya dapat penghargaan Sidakarya. Tahun 2019 dapat penghargaan 2017 Sidakarya, 2018 Paramakarya Pak ya. Tahun 2019 itu penghargaan Asia Pasifik ya. Baru tahun 2020 ini juara satu UMKM Indonesia oleh Jamkrindo. Jadi produk ini memang sudah dikonsep lama. Jadi saya juga salah satu peneliti di dunia untuk Gaharu. Kemarin waktu itu tahun 2013 saya dinobatkan di sana di Malaysia, pakar-pakar Gaharu di dunia. Itu kita menjadi seorang saintifik. Kita punya lab mulai tahun 2012 itu kita labkan produk kita ini di FRIM, Forest Research Institute Malaysia. Kebetulan saya studinya di tahun 2012 itu sampai tahun 2016. Memang kebetulan masih di luar juga karena kontroversial di sini. Saya ambil belajar ilmu juga lah kata Pak Zul ini. Jadi saya selesaikan PhD-nya itu tahun 2016 di UPM, Universitas Putra Malaysia di Malaysia gitu kan. Jadi itulah makanya lika-likunya banyak Pak. Mungkin Bapak akan lihat saya hilang-hilang timbul. Kemarin Pak Budi ini top tahun 2012, 2009 kok hilang? Karena saya menyelesaikan PR saya belum selesai. Jadi kalau ilmu tanggung-tanggung kata Bapak tadi tidak ahli, itu payah kita. Makanya beberapa itu makanya sekarang ini kita strateginya itu yang teknik daripada syariah ini pada saat pandemi ini juga kita launchingkan di 2 bulan belakangan ini. Alhamdulillah omsetnya cukup fantastis ya. Peminat masyarakat cukup bagus karena belanja lewat online pun bisa. Jadi tinggal bayar di rumah, mau di Padang, Jakarta. Tetapi mereka tetap bisa jadi marketing, tidak perlu harus ke kantor gitu. Jangan dia
input datanya dari komputer, dia store pakai transfer bank yang sudah ada banknya itu, nanti ada fakturnya keluar sendiri di komputernya. Setelah itu barang terkirim, mereka resmi. Nanti ada kartu member Gold. Kartu member ini bisa dipakai di seluruh outlet. Nanti Pak Jul kalau buka stokis tinggal geser situ atau QR code-nya langsung tercatat nama Bapak Pak Muklis. Nah ini nomor sekian ke apanya, ke pesertaan di jaringan syariah ini kan gitu. Jadi itulah akan memudahkan orang untuk berwirausaha. Selama ini orang menganggap bahwa usaha ini apa sih kontribusi saya kalau saya pasarkan, kan itu yang ditanyain. Nah, jadi itulah yang kita buat. Jadi dengan tidak langsung itu bahkan kita beri juga reward umroh juga bagi yang berprestasinya gitu. Itu yang strategi yang kita hadapi sekarang. Yang strategi yang lama tetap luar negeri sudah populer, baru orang-orang kaya di sini, orang-orang yang bukan orang kaya ya, maaf ya, orang-orang yang intelektual di sini membaca di luar negeri, kok Garuda Plaza di luar negeri, di sini kan nggak ada, padahal pusatnya di Riau. Nah, begitu. Kita ada outlet di Ruby Komplek, di Malaka ada 2 outlet kita itu di Malaka. Sekarang yang di Malaka itu di Jalan Padang Temu. Nah, itu ada outletnya kita. Ya, baik, luar biasa. Ini informasi dan sesungguhnya juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa memang regulasi di kita ini ya kadang-kadang payah Pak ya. Ini terus terang aja kan, maka kita himbau pada pihak pemerintah dalam jajaran apapun dan dalam tingkatan apapun dari forum ini, berikanlah ruang yang seluas-luasnya kepada para kreator-kreator bisnis yang ada di wilayah kita. Jangan halangi mereka, sebab jangan sampai kayak tadi Pak Budi terkenal justru ada di luar negeri dulu. Ya. Nah setelah keluar terkenal di luar negeri baru mereka teriak-teriak, ya kan? Nah ini saya pikir pihak pemerintah juga jangan hanya berbicara soal regulasi, tetapi bagaimana regulasi itu justru memberikan ruang untuk kreativitas bisnis di setiap sudut negeri ini. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Ustadz Zulfadli, terima kasih kawan-kawan semuanya, dan kita akan jumpa kembali minggu depan, pekan depan di Selasa sore masih di acara ngobrol bisnis di Warkop Akasia, warung kopinya orang berbisnis. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.